jalannya kok jauh banget? Mana tempatnya terpencil banget lagi? Nggak ada tukang bakso mangkal apa ya? Itu yang dibawa Karifan apa ya? Kok ada paruhnya? Pasti ini sobat Otan nih. Benar dugaan Otan, teman. Ini adalah paruh burung elang. Wah, ternyata kakak-kakak dari komunitas pecinta satwa ini akan melakukan pelepasan elang di alam, teman. Walah, Kak. Mau ngelepas elang aja kok jauh-jauh ya? Nggak boleh dekat rumah aja apa? Nah, salah satu syarat melepas satwa liar ke alam adalah lokasi pelepasan harus sesuai dengan habitatnya, teman. Selain itu, harus jauh dari pemukiman dan aktivitas manusia. Wih, bener kan? Ini kan elang laut dada putih, atau dikenal dengan sebutan WBSE, White-Bellied Sea Eagle. Kalau melihat dari warna bulu di dadanya yang masih kecoklatan, menandakan umur elang ini yang masih muda. Karena ketika berusia 5 tahun lebih, warna dada elang akan berubah menjadi putih. Elang ini memang biasa hidup di dekat laut, teman. Biasanya, sobat Otan ini akan bersarang di sekitar tebing-tebing tinggi atau pohon-pohon tinggi di pinggir laut. Awas sob, nabrak Otan. Wah, Otan udah GR aja. Gak taunya kamu mengincar mainan ini ya? Sergapannya tepat dan senyap. Sobat Otan yang punya julukan mesin terbang hidup memang mengandalkan kecepatan dan ketepatannya ketika berburu ikan di laut. Daerah jelajah perburuannya juga cukup luas loh, bisa hingga 14 km. Waduh, kalau Otan sih mending pesen ojek online deh kalau sejauh itu. Dibantu dengan kakinya yang kekar dan cengkraman kukunya yang tajam, ikan-ikan di laut nggak akan lolos dari incarannya. Ya, kemampuan terbang elang laut dada putih ini memang tidak diragukan lagi. Sobat Otan ini mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, keren banget kan? Elang juga memiliki cara terbang yang cukup unik. Sobat Otan ini memanfaatkan aliran udara panas untuk membantunya terbang. Itu mengapa elang jarang mengepakkan kedua sayapnya. Wih, jadi hemat energi dong kamu sob. Rentang sayap Sobat Otan ini bisa mencapai 2,5 meter loh. Tuh, lihat saja. Angin yang dihasilkan kepakan sayapnya mampu membuat kapas berterbangan kemana-mana. Kermaks banget kamu sob, keren maksimal. Meski berada di puncak rantai makanan, elang juga bisa mengalami resiko cedera. Umumnya disebabkan karena perkelahian antar elang atau juga karena perburuan liar yang dilakukan manusia. Ih, jahat banget sih. Untung ada kakak-kakak yang baik hati ini. Nah, penanganan pertamanya juga nggak bisa sembarangan, teman. Pertama, kita cek dulu lukanya. Apakah hanya luka ringan atau parah yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut? Kalau lukanya cukup parah kan kasihan, nanti malah bisa diserang pemangsa darat lain. Membungkus elang dengan baju dan menutup matanya adalah langkah awal dalam proses evakuasi ini. Tujuannya mengurangi kontak langsung dengan elang. Selain beresiko melukai elang, kontak langsung dengan manusia bisa membuat Sobat Otan ini stres. Tenang ya sob, kakak-kakak ini gak bermaksud jahat kok. Oke, elangnya sudah bisa kita pindahkan nih. Jangan diangkat sembarangan ya, apalagi dengan cara merentangkan kedua sayapnya. Ini justru bikin Sobat Otan kesakitan. Nah, kayak kakak ini nih, dengan memegang bagian betis dan badan elang.
jadi lebih aman bagi si elang. Wih, suaramu nyaring banget sih Sob. Bisa sampai 100 desibel lebih loh. Atau setara dengan suara pesawat jet dari jarak 300 meter. Di habitat aslinya, suara ini digunakan untuk menarik lawan jenisnya. Selain itu juga sebagai penanda wilayah kekuasaan. Elang laut akan berputar di udara sambil berteriak nyaring untuk memperingatkan elang lain yang berada di dekat wilayahnya. Weleh, galak juga kamu Sob. Elang mau lewat di wilayahmu pakai diteriakin segala. Sekarang kita masuk ke proses perawatan nih teman. Karena memiliki ukuran yang besar, elang tidak boleh dimasukkan ke dalam kandang ya. Kita harus menyiapkan tempat terbuka yang nyaman untuk elang bertengger. Selain itu, lokasi perawatan harus jauh dari aktivitas manusia dan suara yang bising. Jadi elang bisa beristirahat dan masa pemulihan lebih maksimal. Menutup mata elang juga berfungsi menjaga naluri liar si elang juga loh. Kita menggunakan helm penutup mata khusus elang ya teman. Jangan menggunakan penutup lain yang malah bisa membahayakan mata elang. Maklumlah, Sobat Totan ini kan sangat mengandalkan matanya untuk berburu. Nah, selanjutnya kita pasangkan gelang kaki atau anklet. Sekali lagi, harus menggunakan yang khusus elang ya. Jangan pakai gelang kaki sembarangan ya. Apalagi menggunakan tali atau kawat. Malah bisa melukai kaki si elang. Setelah elang nyaman dan tenang, kakak-kakak ini akan merawat luka si elang. Jika cedera masih ringan seperti ini, cukup diobati sendiri dengan obat luka untuk mencegah terjadinya infeksi atau luka yang lebih parah. Udah diobatin tuh Sob. Sekarang kamu istirahat dulu ya, biar cepat sembuh dan cepat bisa terbang lagi. Wah kak, anak kaya mau buat apa itu? Buat makan elang ya? Otan jadi sedih nih. Maaf ya Sob, kamu harus berkorban biar elangnya bisa makan dan kembali pulih. Pemberian pakan hidup seperti ini untuk menjaga naluri atau insting liar si elang teman. Agar ketika dilepaskan nanti, elang tidak perlu beradaptasi terlalu lama pada saat mencari makan. Selain ikan, elang laut dada putih ini juga memakan unggas dan mamalia kecil. Elang muda membutuhkan sedikitnya 300 gram daging setiap hari untuk menjaga kondisi tubuhnya. Wah, ada yang seneng banget nih main air. Seger banget kayaknya Sob. Otan jadi pengen ikutan mandi deh. Teman-teman, coba perhatikan deh bulunya. Ketika baru terkena air, bulu tebal elang bisa berfungsi seperti daun talas. Air langsung mengalir ke bawah tanpa menempel lama di tubuh elang. Wih, keren banget sih kamu Sob. Pada saat berburu ikan, Sobat Totan ini tidak jarang harus menceburkan diri ke laut. Nah, kemampuan bulunya ini bisa menjaga tubuh elang tetap kering, sehingga mudah untuk kembali mengangkasa. Cakep! Ketika mau mengeringkan tubuhnya, elang akan mengepak-ngepakkan sayapnya seperti ini teman. Bahkan elang mampu terbang di tempat seperti kolibri. Tuh lihat, mantap kan? Wah, tiba sudah momen perpisahan kita Sob. Saatnya kita mengembalikan elang ini ke habitatnya teman. Keberadaan elang di alam memang cukup memprihatinkan teman. Bahkan hewan ini masuk kategori terancam punah. Semoga kamu selalu sehat ya Sob. Jangan lupain Otan dan kakak-kakak ini ya.